Selamat pagi bagi kita semua. Marilah kita memberi waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan dan memohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur pada pagi hari yang indah ini. Kami menerima pagi yang indah, hari yang baru yang kembali Tuhan beri bagi kami. Dan kami memohon kiranya Tuhan yang menolong kami sepanjang satu hari ini. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan menerangi hati dan pikiran kami dan menuntun setiap langkah kaki kami. Sehingga apa yang kami lakukan Tuhan akan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Rabu 13 November 2024, tertulis dalam Kejadian 45 ayat 24, demikianlah bunyinya. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kisah Yusuf yang dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya disebabkan adanya iri hati saudara-saudaranya. Namun Yusuf memahaminya bahwa Allah yang mengutusnya ke Mesir. Sebab di Mesir Yusuf menjadi orang yang berkuasa, orang yang penting. Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidup Yusuf. Hingga ketika terjadi kelaparan, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk mencari gandum dan roti, dan mereka pun bertemu dengan Yusuf. Apakah Yusuf membalaskan kejahatan yang diterimanya kepada saudara-saudaranya? Tentu saja tidak. Yusuf dapat mengampuni saudara-saudaranya dan bahkan bersedia memelihara kehidupan saudara-saudaranya. Dan Yusuf juga menitipkan gandum dan roti yang akan diberikan kepada Yakub ayah mereka. Dalam renungan pagi ini kita bisa melihat ada pesan dan nasihat Yusuf kepada saudara-saudaranya yang akan kembali pulang ke rumah ayah mereka. Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Bahasa sederhana yang kita kenal sekarang, janganlah bertengkar. Kehidupan bersaudara memang tidak luput dari konflik atau pertengkaran. Namun konflik tidak bisa dibiarkan. Sebab hal itu akan membuat rumah menjadi tidak damai, tidak nyaman, dan membuat juga orang tua bisa bersedih ketika ia melihat anak-anaknya bertengkar dan tidak hidup berdamai. Berbantah-bantahan akan mencari kesalahan orang lain dan mencari kebenaran diri sendiri. Itu sebabnya Yusuf mengingatkan saudara-saudaranya agar jangan berbantah-bantah di jalan, supaya mereka tidak lagi mengulangi kesalahan yang pernah mereka lakukan kepada Yusuf yang membuat ayah mereka Yakub bersedih. Saudara-saudari yang terkasih, demikian juga kita saat ini. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari tinggalkan dan buanglah kebiasaan berbantah-bantahan, pertengkaran atau perbantahan di tengah-tengah rumah kita kepada saudara-saudara kita atau kepada teman, sahabat, atau sesama manusia. Tetapi jawaban lemah lembut akan meredakan kegeraman.
agar kita beroleh hidup bahagia dan damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami sampaikan kepadamu atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau mencukupkan segala yang kami butuhkan, makanan, minuman, dan semuanya Tuhan, kami menerimanya dari kekayaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami, mengingatkan kami supaya kami dapat hidup di dalam kedamaian dengan sesama kami, dengan saudara kami. Dan kami menjauhkan sifat atau sikap yang berbantah-bantahan atau pertengkaran. Tetapi biarlah kami hidup di dalam damai sejahtera yang dari Engkau. Berkatilah ya Tuhan seluruh warga jemaat-Mu pada pagi ini, terlebih mereka yang sedang terbaring lemah karena sakit. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu memberikan kesembuhan dan kesehatan. Demikian juga untuk jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan yang berat, dalam duka cita. Ya Tuhan, tolonglah mereka. Berilah kekuatan, berilah Tuhan kepada mereka penghiburan, supaya mereka dapat menerima atau mendapatkan kekuatan, bahkan semangat yang baru untuk melanjutkan kehidupannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua.